Sahabat pemimpin masa depan IPTP, pada kesempatan kali ini saya lakukan wawancara eksklusif bersama Dr. Ranes Bambang Diponegoro MSc atau yang lebih akrab disapa Bambang Dipo. Beliau adalah praktisi karakter bumi yang juga pakar pembinaan dan pendalaman karakter mental. Beliau juga pencetus program Generasi Muda Cinta Tanah Air di Pemimpin Masa Depan. Dalam wawancara eksklusif, beliau sempat mengajak sinergi dalam sebuah acara bootcamp untuk doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada para leluhur dalam mengembalikan pola pikir yang sempurna pada insan yang mempunyai tatanan kehidupan, tata krama, tata laku, dan tata rasa, khususnya bagi para calon pemimpin masa depan. Memasuki tahun politik, Bambang Dipo membaca karakter masa depan melalui para bakal calon Presiden Republik Indonesia mendatang. Simak wawancara berikut sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Nah, pandangan ke depan nih dari beberapa sisi kali ya. Mungkin yang pertama dari sisi karakter bumi gimana nih? Silakan. Begini, sekarang ini saya melihat euforia terjadi di pemilu ini. Bukan tujuannya untuk memilih salah satu kandidat presiden, tapi euforianya dulu didahulukan. Yang menimbulkan banyak orang saling ejek-mengejek, fitnah-memfitnah, karena dianggap yang satu jelek, yang satu bagus. Ini menjadi satu kendala karena itu bagian daripada karakter dalam kepribadian sudah tidak pada posisi yang pas. Oleh karena itulah kita mencoba mengembalikan energi kepada generasi muda supaya ingat leluhur dan budaya, supaya ada tata krama, tata lakunya, tata rasanya, biar mendalamin untuk mengangkat sosok seorang pemimpin yang bisa kita banggakan tuh benar-benar dari naluri, bukan dari euforia. Ini yang selalu saya pandang, euforia ini sekarang sudah merajalela, sudah sangat prihatin kita. Coba menurut Pak Bambang sendiri bagaimana nih dari karakter alam nih? Jadi gini, saya senang dengan ada Pak Prabowo, Bung Anies, dan Bung Ganjar. Tapi secara alamiah, energinya itu belum ada di mereka. Cuma kebetulan mereka ini mempunyai power yang dikatakan energi yang lebih. Tapi untuk memimpin ini kelihatannya belum ada sesuatu yang bisa dimasuki dalam tubuh sebagai seorang pemimpin. Ada tirakatnya, ada wahyunya. Ini yang tidak dipunyai. Jadi dianggap semua itu dengan uang dan berkuasa. Ini keliru. Nah, selanjutnya ini agak berkesinambungan nih. Sekarang pandangan dari penguasa. Penguasa di sini itu maksudnya mungkin langsung aja deh, ya. Pak Bambang. Jadi gini, penguasa sini ada dua, penguasa alam sama penguasa yang sudah duduk sekarang ini menjadi berkuasa. Ya, kita harus bedakan. Penguasaan di sini ini mereka ini belum mendalamin tata krama, tata laku, tata rasa. Memang mereka berkuasa. Nah, akibat dari berkuasaan dia lupa. Kalau penguasaan alam itu harus mumpunin, harus punya dedikasi yang loyal kepada kepribadiannya, bukan kepada rakyatnya. Rakyat ini sangat membutuhkan, yang dibutuhkan itu kepribadian yang benar-benar punya tatanan kenegaraan, yang mampu dan mumpuni bisa menjadi seorang tokoh yang mengayomin, memberikan sesuatu kekuatan lahir batin dalam membentuk patuh kepada agama-agamanya, yaitu kedua patuh kepada kedua orang tuanya dan budaya. Ini tidak pernah ditonjolkan. Yang ada berkuasa, ini ada duit. Ini ada bagian-bagianmu, saya kasih, tolong pilih saya. Nah, ini yang kadang-kadang kita bertolak belakang dengan seorang kandidat-kandidat. Ini jangan dibiasakan seperti itu. Karena memberikan contoh untuk rakyat itu berbuat sesuatu yang penyalahgunaan kepribadian tadi itu. Ini kejadian sekarang. Yang untuk akan datang ini, kami kan minta cuma satu. Benar-benar rakyat itu diaumin sandang pangan yang murah. Berlakukan tuh Undang-Undang Dasar 45 kembali kepada undang-undang yang benar, bukan kepada amandemen. Amandemen itu kan kebutuhan sesaat yang berkuasa. Ini yang menimbulkan kita jadi prihatin. Jadi seakan-akan semua itu terjadi karena uang. Nah ini yang selalu kejadian. Akibat karena uang tadi lupa yang disampaikan kebudayaan, agamanya, apalagi perilaku. Ini yang kadang-kadang kita mencoba seorang tokoh pemimpin seperti Prabowo. Saya senang dalam yang akan datang nanti ini dia bisa mempertahankan keamanan, kepribadian, karakter-karakter tadi itu supaya tidak ada mempunyai satu jiwa yang frontal. Nah,
Kalau yang seperti Anies, oke, Anies Ganjar, administrasinya bagus, administrasi ya bagusnya. Cuma dia kapasitas untuk sebagai seorang tokoh yang dikagumi rakyat itu ada, tapi untuk bisa melaksanakannya ini masih tanda tanya. Wow, luar biasa sekali pandangan Pak Bambang Diponegoro ini. Sangat luar biasa. Dari sisi kebudayaan ini sangat penting, Pak Bambang. Mohon izin nun sewu punten. Karena Pak Bambang ini dikenal dengan salah satu tokoh praktisi ABCD lah. Nah, dari sisi kebudayaan mungkin harus ada apa gitu untuk mengembalikan revolusi pola pikir. Nah. Nih apa nih revolusi pola pikir harus dikembalikan nih untuk para calon pemimpin masa depan ini. Gimana Pak Bambang? Ini saya dari dulu bercita-cita untuk bisa mengembalikan revolusi berpikir yang sempurna dan baik. Pertama, hidup itu harus punya tata krama, harus punya tata laku dan tata rasa. Ini hilang. Nah, akibat hilangnya ini, jadi orang memandang satu sama lain tidak percaya. Oh iya ya. Tidak percaya, negatif, pandangan orang negatif. Karena apa? Budaya kulturnya itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Karena menganggap semua itu dia yang terbaik. Ego berarti Ego, keangkuhan ya. Keangkuhan manusia itu di situ. Jadi untuk yang akan datang nanti ini kita mencoba atau bisa mengangkat atau bisa menunjuk suatu pemimpin yang benar-benar punya tatanan negara yang positif. Dan ingat, Undang-Undang Dasar 45 itu harus kembalikan dulu. Kalau enggak, percuma. Sangat percuma. Amandemen itu boleh, tapi untuk kepentingan rakyat, berdaulat lah rakyat tadi itu. Bukan untuk kepentingan penguasa. Nah, ini sekarang terbalik. Penguasa ini yang menundukkan rakyat. Akibatnya rakyat itu terbelenggu. Dan ketakutan kali Ketakutan. Karena tatanan-tatanan itu udah hilang sama sekali. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan dalam masa depan. Siapapun yang menang nanti harus bisa mau yakin diri, kepercayaan diri tentang kembalinya Undang-Undang 45 tadi. Dan Pancasila itu perlu diberlakukan dengan anak-anak didik sekolah sekarang. Dan mulai TK, SD, SMP itu kembalikan lagi P4. Tapi dasar-dasar basic mengembalikan kebudayaan dan patuh kepada agama dan patuh kepada orang tua hanya ada di situ. Yaitu sekarang ini tokoh-tokoh yang merasa menongkolkan diri hebat, mereka sudah alpa kepada puji syukurnya para leluhur. Ini yang selalu saya titipkan kepada petinggi-petinggi. Leluhur itu penting, bukan berarti kita sampingkan. Seperti ya, kita ziarah ke wali-wali atau Sunan Gunung Jati, Wali Songo, Syekh Syarif Hidayatullah, itu kan ziarah agama. Kita ziarah kepada leluhur. Itu ada Imogiri, atau terus Banten, itu sangat penting. Ini menunjukkan bahwasanya kita masih mempunyai suatu budaya leluhur. Karena mereka tetap mendampingi kita. Ini dia. Nah, itu waktu mendampingi, itu hidupnya di karakter kepribadian tadi. Berarti masuk menitis atau bagaimana? Ya termasuk, katakanlah kalau kita bilang menitis nanti kasar, gitu. Tapi dia ada masuk ke dalam karakter. Ini yang perlu kita beri pandangan kepada mereka-mereka. Oke. Nah, sebagai seorang praktisi juga Pak Bambang, ini saya ingin sedikit menarik pembicaraan di awal tadi bahwasanya akan menggelar doa bersama di Gunung Padang pada bulan purnama. Kalau nggak salah 29 September. Itu maksudnya apa, Pak? Silakan. Saya punya rencana, punya wacana, ingin menyumbangsikan diri, karakter kepribadian saya, mengajak teman-teman untuk kita tirakat. Pada zaman dulu kita ini tirakat pada leluhur. Pas di terang bulan, kalau kita diberi kesempatan di Gunung Padang di sana, kita akan tirakat rame-rame lah. Untuk menentukan siapa tokoh pemimpin yang bisa kita orbitkan. Saya ikut. Itu salah satu ya. Kedua ya, kita tidak lupa para Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa juga, yaitu kedua kepada orang tua kita yang mendahului itu. Jadi untuk saya energi yang ada di Gunung Padang itu sangat tinggi. Karena pada waktu saya ke sana itu luar biasa. Cuma bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya tidak menjadi apa. Tapi konon untuk saya ini, karena saya mendalami karakter bumi, energi yang terbaik itu Gunung Padang, Imogiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Lawu, terus Demak, Banten. Itu energi tinggi yang mendukung menjadikan suatu kepribadian dalam tubuh karakter manusia.